Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, joy. Yeay! Iya, ketemu lagi di sini dengan Kakak Poibe dan Abang Putra. Oke adik-adik, kita menaikkan pujian pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian saat pagi hari berdatang lagi. Adanya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ada Tuhan dalam
berdua mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dasatitah. Kakak Bebe mengajak adik-adik lagi nih untuk menyanyikan lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Nah, satu bulan ini kita belajar tentang teladan kepribadian Yesus. Kakak Bobe mengajak adik-adik untuk kita menyanyikan lagu baru, yaitu Kasih Itu Memaafkan.
akan mendengar firman Tuhan. Terlebihnya kita menyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan atas kedatangan Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan dengan kurang serta apapun. Bapa yang baik, tetap jua kami Tuhan akan beribadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajari kami, dan apa yang kami dengar juga Tuhan dari kakak sekolah minggu, kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berikan kami fokus, berikan kami pengetahuan yang dapat dari Engkau. Bapak, juga Bapak teman-teman yang belum bisa bergabung, Tuhan jagai mereka, Tuhan berkati mereka, jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga banyak dosa, Tuhan ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Nah adik-adik, semoga selain adik-adik sukacita, adik-adik dan juga keluarga sehat selalu, amin. Nah adik-adik masih ingat gak sih nama kakak siapa? Iya, nama kakak adalah Kak Risa. Nah, sebelum masuk firman Tuhan minggu ini, kakak mau review sedikit tentang firman Tuhan minggu lalu. Yang ngajar siapa? Ayo minggu lalu firmannya. Iya kakak kami. Nah, firman Tuhannya tentang apa sih adik-adik? Tentang aku istimewa. Nah kan kemarin kakak Mei udah cerita tentang aku istimewa. Berarti kita gak boleh lagi adik-adik yang minder sama orang lain. Karena kita ini diciptakan, kita ini semuanya istimewa. Aku istimewa, adik-adik istimewa. Semuanya kita diciptakan oleh Tuhan istimewa. Nah kayaknya kakak Mei kasih ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalannya terambil dari mana sih adik-adik?
Iya, Markus 10 ayat 15. Coba kita sebutin bareng-bareng ya ayat hafalannya tanpa lihat Alkitab. Namanya aja apa? Ayat hafalan. Jadi nggak boleh lihat Alkitab ya. Yuk kita sebutin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oke, sekali lagi tapi adik-adik aja ya, jangan lihat Alkitab ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Oke, semoga adik-adik mengerti maksud firman Tuhannya dan juga bisa dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk firman Tuhan minggu ini. Siapin Alkitabnya, alat tulisnya, dan juga mata, telinga, mulut, serta hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita buka firman Tuhannya. Terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Udah? Matius perjanjian apa adik-adik? Baru. Udah semua? Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah mengampuni atau memaafkan. Nah, seperti tadi firman Tuhan yang kita baca di Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana ada seorang hamba yang pertama, dia memiliki hutang sebanyak berapa adik-adik? Di ayat 24, dia memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta. Dan satu talenta itu adik-adik 6.000, senilai dengan 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 talenta berapa dinar adik-adik? Iya, 60 juta dinar. Wah, cukup banyak ya adik-adik ya. Dan adik-adik, upah pekerja satu hari itu adalah 1 dinar. Adik-adik bisa bayangin gak berapa lama hamba yang pertama ini dapat melunaskan hutangnya tersebut? Iya, kira-kira sekitar 164 tahun adik-adik.
dan itu merupakan waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama. Dan apa yang dilakukan hamba yang pertama ini adik-adik? Di ayat 26 dikatakan bahwa hamba yang pertama ini sujud dan menyembah raja dan juga berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Nah, setelah melihat hal tersebut, tergeraklah hati raja dan raja pun kasihan terhadap hamba yang pertama dan akhirnya hamba yang pertama dibebaskan dan hutangnya pun dihapuskan. Nah, ketika hamba yang pertama ini keluar, bertemulah dia dengan hamba yang kedua, di mana ternyata hamba yang kedua ini memiliki hutang sebanyak 100 dinar kepada hamba yang pertama. Tapi apa adik-adik yang dilakukan hamba yang pertama terhadap hamba yang kedua? Kita baca di ayat 28. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Wah, adik-adik ya, di sini bisa dilihat bahwa hamba yang pertama ini tidak mengampuni hamba yang kedua, tidak memaafkan hamba yang kedua. Dia tidak berlaku yang sama seperti apa yang raja lakukan ya adik-adik, di mana raja kan telah menghapuskan hutangnya. Tapi hamba yang pertama ini malah menagih, bahkan mencekik hamba yang kedua itu ya adik-adik, sehingga kawan-kawannya yang melihat hal tersebut melaporkannya kepada raja. Dan akhirnya di ayat 32 dikatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, di sini dikatakan bahwa rajanya ini marah dan akhirnya rajanya ini menyerahkan hambanya tersebut kepada algojo sampai hamba yang pertama ini melunaskan seluruh hutangnya. Nah, di mana adik-adik melalui firman Tuhan ini diingatkan bahwa kita itu harus mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Oke, sekarang kakak mau tunjukin satu video sama adik-adik. Kita tonton bareng-bareng ya videonya ya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Oke, nah tadi dalam videonya itu menjelaskan tentang apa adik-adik? Iya, jadi ada kakak beradik di mana adiknya ini selalu buat kakaknya kesel. Pertama itu tadi dilihat bahwa adiknya ini merusak mainan kakaknya ya adik-adik ya. Dan ketika adiknya merusak mainan kakaknya, pastinya adiknya itu mau minta maaf sama kakaknya. Tapi kakaknya ini udah kesel banget adik-adik sama
si Kaleb ini, si adiknya ini. Nah, ketika kakak beradik ini, si Sofia dan Kaleb sedang bertengkar, datanglah ayahnya. Dan ayahnya bertanya, ada apa? Nah, ketika itu si Sofia atau kakaknya ini menyebutkanlah adik-adik banyak kesalahan dari si Kaleb adiknya ini. Nah, ayahnya ini menuliskanlah adik-adik beberapa kesalahan yang dilakukan sama si Kaleb atau adiknya ini. Misalkan merusak mainan kakaknya, terus masuk kamar kakaknya tanpa izin, dan sebagainya macam. Nah, ketika sudah kakaknya ini selesai menyebutkan kesalahan adiknya, ayahnya memberikan papannya tersebut kepada kakaknya dan ditanya, apa saja kesalahanmu, katanya gitu. Nah, terus kakaknya mulai mengingat-ingat kesalahannya dan disebutkan sambil ditulis di papan tulisnya. Contohnya itu dia tidak mengerjakan PR, dia tidak membantu orang tuanya atau mamanya untuk cuci piring. Nah, dari situ setelah si Sofia ini atau kakaknya ini ingat kesalahannya, mulailah dia sadar dan akhirnya kakaknya bilang, aku memaafkanmu Kaleb. Si kakaknya ini memaafkan adiknya. Nah, intinya adik-adik dari video ini, ketika ada orang yang berbuat salah sama kita, ketika ada orang lain yang menyakiti kita harus ingat-ingat lagi adik-adik, kesalahan apa yang sudah kita perbuat, kesalahan apa yang sudah kita lakukan terhadap orang lain. Dengan kita mengingat atau sadar akan kesalahan yang pernah kita perbuat, maka kita pasti akan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kita pasti akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa, adik-adik, kita ini adalah manusia yang sama-sama memiliki kesalahan, manusia yang berdosa. Maka dari itu kita pun juga layak untuk dapat dimaafkan. Nah, balik lagi adik-adik ke firman Tuhan yang tadi kita baca. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan di ayat 21, dikatakan bahwa Petrus bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Namun Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, adik-adik, berarti kita ini harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengampuni ke sesama kita itu tak terhingga, tak terbatas, dan tak terhitung. Jadi ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita harus memaafkannya, kita harus mengampuninya. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik ya. Tuhan Yesus itu telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dia telah mengampuni kita, dia telah menghapuskan dosa kita, dia telah memberikan pengampunan kepada kita. Maka dari itu adik-adik, karena kita telah ditebus dosanya, kita juga harus bisa melakukan hal tersebut kepada sesama kita. Kita harus memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Kita harus memaafkan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Sama seperti doa Bapa kami yang selalu kita sebutkan adik-adik ya, dimana kita selalu berdoa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka dari itu adik-adik, kita nggak boleh hanya mengucapkan doa tersebut, tapi kita juga harus melakukan doa tersebut. Karena kita telah diampuni dosa kita oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yuk adik-adik, yuk mulai sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mulai belajar memaafkan kesalahan orang lain, mulai belajar memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Kak, emang dampaknya kalau aku gak mau maafin temanku apa kak? Aku emang bakal kayak gimana? Nah adik-adik, kalau adik-adik tidak memaafkan teman adik-adik atau orang yang bersalah kepada adik-adik, adik-adik tidak akan merasakan damai di hati adik-adik. Adik-adik akan merasa kesal terus sama orang lain. Atau adik-adik akan pastinya hari-harinya itu gak damai dari adik-adik.
ada kegelisahan. Tapi ketika adik-adik belajar untuk mulai memaafkan orang yang bersalah kepada adik-adik, orang yang bersalah kepada kita, hati kita pun akan damai, kita pun akan lega, dan kita pun ketika menjalin hubungan dengan sesama, dengan teman-teman kita, itu pasti akan lebih baik lagi ya adik-adik ya hubungannya. Nah, maka dari itu yuk, ketika ada orang yang bersalah, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, yuk kita mau memaafkan orang tersebut demi kebaikan diri kita dan juga kebaikan hubungan kita dengan teman kita. Oke, sekarang kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalannya itu terambil dari Matius 18 ayat 35. Matius 18 ayat 35. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, jadi adik-adik, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuninya, memaafkannya dengan segenap hati. Nggak boleh setengah-setengah ya adik-adik ya. Dan nanti minggu depan ketika kakak sekolah minggunya atau abang sekolah minggu bertanya mengenai hafalan, adik-adik dapat mengucapkannya tanpa melihat Alkitab ya adik-adik ya, karena namanya juga ayat hafalan. Oke, sekarang kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat adik-adik dengar dengan baik, dapat adik-adik pahami, terlebih lagi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan, hingga kami telah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk dapat memaafkan, untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Tuhan, belai Bapa, firman yang telah kami dengarkan Tuhan, firman yang telah adik-adik sekolah minggu dengarkan, boleh didengarkan dengan baik, boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan, dimana ketika ada orang yang melakukan kesalahan atau yang menyakiti hati mereka Tuhan, dapat adik-adik sekolah minggu maafkan Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu Tuhan menghapuskan dosa-dosa kami Tuhan. Belai Bapa, kami juga boleh mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Engkau yang tetap memberkati ibadah ini hingga dapat selesai dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik semoga mengerti dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan.
menyanyi, kita sudah mendengarkan pujian, kita juga sudah persembahan. Nah, sekarang kita mau selesai. Nah, kita mau berdoa ya adik-adik. Ayo, sikap berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kebenaran Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu, dan kami juga melakukan persembahan Bapa. Kiranya berkati acara sekolah minggu kami pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan sudah menjaga kami, membimbing kami, dan memberikan kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami selesai Tuhan, kiranya apa yang kami dengar boleh kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk selalu memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Bapa yang baik, kami juga Bapa banyak dosa, kiranya ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat dan datang daripada Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.